Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah sebuah hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masuk ke ayat yang ke-43, insyaallah sampai 53, surat Yunus halaman 214. Ayat yang kita baca ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan dua tipe manusia yang menerima ajaran Allah, ajaran Rasulullah, ajaran Quran, dan ada yang menolak. Ini sudah sunatullah ya. Tak perlu kita terlalu bersedih kalau ada orang tak mau baca Quran, tak mau iman dengan Al-Quran, tak mau menjadikan Al-Quran sistem hidup. Tak perlu terlalu bersedih, karena itu sudah sunatullahnya. Cuman kita harus berupaya untuk menyampaikan kepada mereka, ya, untuk memberikan pemahaman. Wa ma alaina illal balagh. Tugas kita, tugas Rasulullah cuma menyampaikan. Ke Indonesia ini kan susah banget diajak kembali pada Quran. Apa sih yang membuat mereka susah? Ya. Pada negara ini dirancang untuk hidup dengan Al-Quran, dengan Islam, dengan syariat Allah. Kok dihapus oleh Soekarno dan Hatta? Sampai sekarang menderita nih umat ini gara-gara Quran nggak ada berkah. Karena syarat untuk diturunkan berkah itu hidup dengan Al-Quran. Walau anna ahlal qura, kita baca surah Al-A'raf ayat 96 kan? Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalaulah manusia satu negeri itu mau beriman kepada Allah dan bertakwa, dia bagaimana cara beriman bertakwa? Ya dengan Al-Quran. Enggak bisa ngarang-ngarang. Orang-orang Hindu bisa aja bilang beriman bertakwa, orang-orang kafir lain bisa aja, Yahudi Nasrani, tapi konsep iman dan takwa itu di Al-Quran. Karena kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku setelah Al-Quran diturunkan. Pada satu ayat itu kuncinya kan, kok ditolak gitu dengan alasan-alasan dibuat-buat, bohong-bohong yang dibuat. Memang negara ini bangun sus kebohongan memang konstitusinya. Ini gimana mau turun berkah? Ya udahlah, kalian nggak mau, kita aja yang mau udah. Jangan tunduk kepada sistem-sistem jahiliyah yang ada. Banyak yang bilang masa kita kan tinggal di negara Indonesia Ustaz yang sistemnya enggak Islam. Biarin aja sistemnya enggak Islam, kita bisa Islam. Memang dipaksa kita untuk tidak berislam? Enggak ada yang bisa maksa kan. Kalau dibunuh kita karena dengan Al-Quran, malah itu yang kita cari, mati syahid kita. Ya kan? Jangan orang Gaza dong mati syahid, ya enggak? Kita juga bisa mati syahid. Ya. Dan jangan putus asa. Kita doakan terus agar bangsa ini, umat ini dapat petunjuk. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdihim ya rabbal alamin. Beri petunjuk. Akan ada masanya nanti. Jadi memang hakikat di dunia ini kita hidup dalam pertarungan antara hak dengan yang batil, antara Al-Quran dengan yang tidak Al-Quran, antara Islam dengan jahiliyah. Ya, pertarungan antara Allah dengan setan. Allah manggil kita ke surga, setan manggil kita ke neraka. Gimana cara Allah manggil kita ke surga? Jalankan Qur'annya, masuk surga kita insyaallah. Imani, pahami dan jalankan. Tapi kalau kita nggak mau, ya ada neraka tempatnya, silakan aja. Ya kan? Jadi nggak ada yang bisa maksa kita nggak berislam ya. Oh kan ada hukum, ada ini. Ya kalau kita clash dengan sama Muslim, jangan berhukum pada hukum jahiliyah itu. Kita musyawarah aja. Kalau nggak bisa ya sudah, di akhirat kita berhukum. Katakan kita dirampok, rumah kita diambil orang, hartanya diambil orang, terus kita nggak bisa lawan. Ya udah, tunggu di akhirat akan ada balasan yang adil. Ya kan? Malah itu simpanan akhirat kita. Kalau ada harta kita hilang, diambil orang, dicuri orang, dirampok orang, dipalsuin orang, berarti Allah ingin kita dapat balasan di surga. Kalau di dunia mungkin habis gitu-gitu aja kali, nggak bermanfaat kan. Ya.
Saya dirampok orang tuh sampai puluhan miliar loh. Nggak ada masalah, biarin aja, nggak bisa ditagih nggak apa-apa. Ntar di akhirat kita tagih. Saya sulit, saya WA gitu. Kalau ente nggak mau bayar, di akhirat akan saya tagih. Silakan, kuat nggak menerima beban akhirat nanti? Ya kan? Oh kuat, silakan. Apalagi tanah ya, 7 lapis itu dibebankan kepada yang ngerampok, yang ambil. Ada yang ngerampok berapa hektar, berapa ribu meter, kuat tuh saya bilang, ente bawa tuh. Di pundak ente nanti malu depan masyarakat, depan umat, depan bini, anak bini ente bawa-bawa tanah saya yang ente rampok itu, yang nilainya hampir 100 miliar itu. Saya suratin begitu Pak. Ya kalau nggak, ya sudah nggak apa-apa. Saya nggak bakal mati. Gara-gara tanah hilang, gara-gara harta hilang, nggak bakal mati, malah hidup, semakin hidup kita, semakin sungguh-sungguh kita, ya kan? Cari lagi dengan cara yang halal yang lain. Jadi simple hidup dalam Islam itu, nggak ada kaitannya. Oh ini kan hukum jahiliyah, ya udah berhenti, kita jangan berhukum. Hatta kita, saudara kita dibunuh orang, kalau kita lihat pengadilan yang nggak hak, tidak benar, biarin aja, nanti akan dibalas Allah di akhirat. Man qatala mu'minan Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin. Ini 6 orang ya, Laskar FPI dibunuh kan. Seorang saja sengaja, pasti sengaja. Kilometer 50 itu pasti sengaja. Balasannya neraka jahanam. Artinya enggak diterima taubatnya. Ya sudah, masuk neraka jahanam lah ente. Ya kan? Kalau kita nggak bisa tegakkan keadilan di dunia, di akhirat ada. Itu hebatnya orang Islam itu gitu kan. Orang hidup dengan Al-Quran itu begitu. Nggak selesai dunia, kita yakin kita benar, di akhirat nanti. Kalau kita maafkan, ya kita dapat 2 pahala. Ya kan? Kita maafkan, dia lolos, kita dapat derajat tinggi di sisi Allah. Kalau kita nggak maafkan, terserah kita, hak kita. Allah juga nggak paksa kita maafkan. Ini hebat Islam itu. Nah makanya di sini dikatakan kalau kalian wa in kadzabuka, kalau mereka tetap ngotot menuduh Muhammad SAW bohong, tidak mau menerima ajarannya, faqul li amali walakum amalukum. Ya silakanlah, saya akan beramal sesuai dengan agama yang saya pahami, wahyu yang Allah turunkan kepada saya. Silakan kalian beramal sesuai dengan apa yang kalian pahami. Antum bari'una mimma a'malu, kalian tidak ada kaitannya dengan apa yang saya lakukan, bersendiri. Wa ana bari'um mimma ta'malun, kalian juga, saya juga tidak berlepas, saya berlepas diri juga dari apa yang kalian lakukan, karena sudah disampaikan. Maka kewajiban kita menyampaikan, tidak maksa. Ya. Bagi orang yang takut ke akhirat, pasti dia mau dengar dan diamalkan. Bagi yang enggak takut pada akhirat, ya sudah, urusan kalian. Nanti kita ketemu di akhirat. Nah, orang-orang yang menolak, yang menuduh Rasulullah SAW tidak benar, agama Islam tidak benar, atau agama Islam versi mereka, ya kan? Sekarang kan agama Islam itu diupayakan oleh Yahudi, Nasrani, itu versi mereka. Semalam saya dapat tuh video dari senator Amerika, dia muji-muji Arab Saudi, muji-muji Emirat Arab, dan karena inilah negara yang mau Islamnya seperti kita maunya. Terangan dia bilang, itu Islam yang tidak anti Semit, kan? Yang tidak anti Yahudi. Lah Allah aja anti Yahudi kok. Allah anti. Kalau Allah nggak anti Yahudi, nggak akan diancam dengan neraka. Illadzina kafaru min ahli alkitab. Lihat, seorang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macam. Finari jahannam, kecuali kalau dia taubat dari Islam. Ratusan ayat mengancam begitu. Bahkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu dari 3 oknum yang ada, yang mereka yakini. Itu Trinitas. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Allah marah. Tidak ada yang paling Allah marah melebihi dari ketika hambanya menyekutukan dia dengan yang lain, sesama hamba juga kan, apalagi sama patung. Makanya akbarul kabair, dosa paling besar apa?
asyirku billah, menyekutukan Allah dengan segala macam tuhan-tuhan yang disembah. Mereka tidak cukup hanya menolak, tapi menantang. Wa minhum may yastami'una ilaika. Ada orang yang mendengarkan kamu, dia dengarin kamu, tapi enggak terbuka juga telinganya itu, enggak paham juga. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Apakah Anda mau berupaya membuat orang yang peka itu mendengar, padahal mereka tidak gunakan akalnya? Jadi kenapa telinga kita ini enggak mau dengar Quran? Ya, kita baca Quran masih ngobrol, itu contohnya tuh. Ya. Kenapa telinga ini tidak mau memahami Al-Quran, enggak mau dengar Al-Quran? Panas badannya kalau dengarin Al-Quran, itu panas dingin deh. Kayak orang kena penyakit apa? Tenggorokan. Ya kan? Karena apa? Radang. Meradang dia, makanya disebut meradang kan. Kau bacain Quran. Kenapa meradang? Karena otaknya enggak dipakai. Wahum la yaqilun. Walau kanu la yaqilun. Otaknya enggak dipakai. Nah, otak kita ini Allah buat untuk memahami Al-Quran melalui pendengaran telinga kita atau apa yang kita lihat, baca Quran. Makanya berikutnya apa? Wa minhum may yanzuru ilaik. Ada di antara mereka yang lihat kamu, lihat Quran, lihat hadismu, tapi enggak kunjung bisa paham juga. Afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Apakah kamu ingin menunjuki orang yang buta padahal mereka enggak mau melihat? Enggak mau baca Quran itu enggak mau melihat. Enggak mau tadabbur Quran itu enggak mau melihat Al-Quran. Saya paling maaf ya, paling enggak enak lah gitu ya. Kita baca Quran, dia lirik aja gitu aja. Enggak mau pegang Quran begini Itu ciri-ciri itu. Ya, coba dilihat, dibaca, diikuti, ya kan? Artinya apa gitu kan? Ya. Udah pegang Quran aja melupa kita kan? Udah pegang dipelototin nih. Minggu depan mungkin lupa lagi, terus gunanya diulang-ulang kan? Ini enggak pakai lihat-lihat gitu kayak orang udah hafiz semua, udah alim semua gitu. Paling sedih saya, ya kan? Harus dibaca itu Quran, harus didengar itu Al-Quran. Fa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah mengatakan kalau kamu mendengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dengar, fastami'u, simak. Simak itu dengan apa? Dengan perhatian, dengan renungan. Wa ansitu, jangan ngomong, jangan ngobrol. Allah yang bilang itu, jangan ribut, dengerin. La'allakum turhamun. Dijamin kamu dapat rahmat Allah Subhanahu. Jadi rahmat Allah terjemput ya, enggak bisa cuek-cuek aja kita. Allah itu sesuai dengan proaktifnya kita. Kita lihat, kita dengar, kita baca, kita artinya itu namanya proaktif kan. Tapi kalau dengar begini aja sambil ngobrol pula lagi, itu Allah murka itu. Enggak akan Allah kasih rahmat orang-orang seperti itu. Ya, dalam hadis qudsinya kan jelas kan, siapa yang datang kepadaku satu jengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta, ya kan? Siapa yang datang kepadaku satu hasta, aku datang satu depas. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Cobalah bangun sikap, ya, proaktif kepada Allah Ta'ala ini, sehingga kita cepat dapat rahmat. Ya, kalau enggak ya manusia aja kita cuek-cuekin dia enggak bakal ini sama kita kan, enggak bakal perhatian sama kita. Tapi kalau kita perhatiin dia, kita atensi kita ada, ya kan, kita dengerin, ya kan, itu ya hal-hal yang masuk akal aja, hal yang sesuai dengan akal sehat. Nanti orang yang tidak mau buka telinga, buka mata, buka akal untuk memahami Al-Quran, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Jangan nanti bilang ini Allah zalimin saya. Enggak. Allah tidak pernah menzalimi Anda sedikit pun, walakin annas anfusahum yadhlimun. Tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya. Dengan apa? Menjauh dari Al-Quran. Menzalimi diri yang terberat
dan akar persoalan hidup kita adalah menjauhkan diri dari Al-Quran. Sikap zalim yang luar biasa itu. Dan tidak mau ke masjid. Ya, tidak mau ke masjid. Bahkan berusaha untuk ngerecokin masjid. Banyak juga tuh. Kayak Yahudi itu menghancurkan masjid. Ya. Memang bangunannya nggak dihancurkan di kita, tapi programnya dihancurkan. Jangan undang ustaz itu kerasnya. Itu menghancurkan program. Ya kan? Jangan orang ini orang sesuai syahwat dia. Yahudi Nasrani itu memang sesuai syahwat agamanya. Makanya mereka punya istilah sami'na wa asaina. Kami dengar tapi nggak mau ikut, kami durhakain. Tapi orang Islam sami'na wa ata'na. Harus tanam prinsip itu tuh. Kalau nggak jadi kita beragama. Kalau kita hanya dengarin doang nggak mau amalkan, nggak jadi kita beragama. Itu agama main-main namanya. Allah murka dengan orang-orang seperti itu. Jadi nanti ketika diazab Allah di akhirat karena menjauh dari Al-Quran, jangan dibilang Allah menzalimi ya. Allah sudah jelaskan semua ini, turunkan. Wa yauma yahsyuruhum, nanti pada hari mereka dikumpulkan Allah. Ka'allam yalbasu illa sa'ata bin nahar. Mereka merasakan ketika hidup dunia kayak 1 jam saja dari siang. Jadi nanti ketika kita di akhirat baru tahu hidup ini cepat ternyata. Ada yang mengatakan sa'ata min nahar, ada yang katakan yaum sehari, ada yang mengatakan ba'da yaum setengah hari. Ini 1 jam doang di siang hari, di 1 jam. Ya kan? Kayak dari jam 11 sampai jam 12 doang. Nah, itu di akhirat kita nyesal. Apa artinya hidup kita selama ini dibuang percuma kemana-mana? Bukan kepada Al-Quran, bukan kepada Islam. Maka dalam buku Tazkiyatul Nafs dikatakan man kana hammuhu dunya, ya, man kana hammuhu ad-din, al-Islam, siapa yang pikirannya itu bagaimana bisa hidup dengan Islam, memahami Islam, mengajarkan Islam, berjuang untuk Islam, Allah mudahkan dia untuk berniat beramal soleh. Tuh. Tapi orang yang otaknya pikirannya cuma dunia, makan, minum, rumah, mobil, anak cucu, piknik, itu orang pikirannya. Allah susahkan dia untuk berbuat baik. Maka kita lihat rumah selangkah, 10 langkah nggak bisa ke masjid. Pak Haji berapa langkah rumahnya ke sini? Pak Haji udah diambil pula kakinya ke surga 1 ya tak? 31 yang nunggu. Bisa sampai sini. Itu orang ya. Jadi jangan kita bingung, ini orang susah amat sih dibuat bawa kebaikan. Ngaji susah ya. Taklim susah ya kan, bawa ke masjid susah. Padahal itu kepentingan dia. Itu artinya orang otaknya, pikirannya, hatinya dipenuhi oleh hubud dunia, cinta dunia. Karena nggak bisa digabung. Cinta Allah, cinta dunia itu nggak bisa digabung. Emang kita cinta Allah atau cinta dunia. Tapi cinta dunia berarti kita buang dunia. Allah suruh kita ambil dunia, tapi letakkan di tangan, jangan letakkan di hati. Cari dengan cara yang halal agar berkah. Jangan cari cara yang haram. Susah nanti pikiran kita digoda-goda sama setan. Karena dunia yang haram itu tempat berkembang biaknya setan dalam diri kita. Makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, jam tangan kita haram, handphone kita haram. Setan berkembang biak di situ tuh. Rumah haram. Rumah dari korupsi, ya haram lah kan, dari nipu orang, na'udzubillah. Walaupun nggak semuanya nipu, sekian persen ada di situ hasil korupsi sedikit. Kan saya korupsi sedikit Ustaz, nggak sampai ribuan triliun. Ada yang ngomong begitu. Sedikit itu campur namanya hak dengan yang batil, bercampur halal dengan haram. Coba nila setetes, masukkan ke gula, ke susu sebelanga. Rusak nggak susunya? Rusak. Amal soleh kita bisa rusak. Harta kita bisa rusak kalau kita campur-campur dengan yang haram. Nanti kita menyesal di akhirat ketika kita di dunia ternyata merasakan 1 jam di siang hari. Ya ta'arafuna bainahum. Oh, mereka saling kenal pula lagi. Oh, ini kamu tinggal di blok ini kemarin ya? Iya. Kamu matinya kenapa? Tabrakan. Sholat enggak? Enggak. Ya kan? Yang ini mati ketimpa bangunan. Sholat enggak? Sholat. Saya sedang sholat itu mati. Wah, Masya Allah kan. Padahal sama musibah kan. Ada musibah yang baik, ada musibah yang
buruk. Kayak mujahidin Arab, saudara-saudara kita Palestina ribuan yang tertimpa bangunan sampai sekarang belum bisa dikeluarkan baitnya, ribuan, ada yang mengatakan 7.000 orang. Tapi mereka syahid udah. Karena rata-rata 99% masyarakat Gaza itu taat pada Allah dan Rasulnya, pegangannya Quran. Oh sekarang kan ada perang nih, itu boneka Amerika Yahudi itu Abu Shabab, ada 6 kelompok dibiayai nama Yahudi kemarin tuh untuk menyerang, untuk menjadi intel Hamas segala macam, ya kan? Kemarin tuh ada teman itu, Ustaz, setelah baru 2 hari sehari damai, mereka perang saudara, ya naik pitam lah saya bilang. Nanti kalau nggak tahu jangan ngomong. Cuma boneka-boneka Yahudi itu yang masih yang mereka sekarang Yahudi itu pintar gitu. Ketika butuh dipakai mereka. Sekarang kan nggak butuh lagi karena nggak perang lagi. Mereka terombang-ambing, mau diserahkan ke Hamas, ya dibantai, serahkan dibantai. 6 kelompok itu, di antara Abu Shabab itu. Ya. Jadi jangan kira perang saudara, sana nggak perang sebenarnya dengan pasukan setan. Harus diperangi, munafikin itu harus diperangi. Ya Nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal bihad. Hai Nabi, perang itu orang kafir dengan orang munafikin itu. Tindak keras mereka. Tindak keras. Oh, harus begitu. Tempat mereka di neraka. Waktu perang ikut Yahudi, bayar Yahudi. Sekarang habis perang, berhenti perang, tak berapa lama kita juga nggak tahu. Mereka terombang-ambing itu. Udah kelanjur namanya, udah dicatat satu persatu sama Hamas. Ayahnya siapa, ibunya apa, tinggal di mana. Ya orang segede Depok, ya kan? Mau lari kemana? Masuk ke Israel nggak diterima. Jadi di Israel itu ada perdebatan hangat sekarang antara pemerintah dengan intelijen Syabaknya, ya, atau Mossadnya. Kalau menurut mereka, ambil mereka cuma ratusan orang, taruh di tempat apa khusus, dibina lagi di situ. Nanti ketika perang bisa dipakai lagi. Kata pemerintah udah nggak ada duit bang, katanya. Duit kita udah susah, katanya. Kita biarin aja deh. Iya kan? Begitulah Yahudi. Orang kita juga begitu, banyak kayak gaya Yahudi gayanya kan. Ketika butuh, minta bantuan, setelah nggak butuh lagi ngilang. Qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh merugilah orang-orang yang tidak yakin akan bertemu Allah di akhirat, tidak yakin adanya akhirat. Wa ma kanu muhtadin. Ternyata mereka ini enggak dapat petunjuk. Jadi salah satu ciri orang tidak dapat petunjuk, tidak yakin pada akhirat. Salah satu bukti orang yakin pada akhirat, dia hidupnya dengan Al-Qur'an agar selamat di akhirat. Enggak bisa hidup dengan selain Al-Qur'an, enggak bisa. Oh ini kan cerdas orangnya, ini filsuf. Menurut ente, menurut Allah sih makhluk enggak ada gunanya itu. Filsuf tanya nyesatkan manusia aja. Bangga kuliah filsafat, bangga kuliah filsafat. Kok nggak bangga deh kuliah Al-Quran? Ya kan? Itu jadi ciri orang nggak dapat petunjuk itu, membanggakan ilmu-ilmu selain dari Bukan berarti filsafat nggak baik, itu persoalan lain. Tapi nggak, filsafat itu lahir dari otak manusia. Nggak mungkin manusia bisa ngatur diri sendiri karena diciptakan oleh Maha Pencipta. Ngapain susah-susah? Ini sudah ada. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita bertakwa, ayo jadikan Quran petunjuk. Karena ciri-cirinya sederhana. Orang dapat petunjuk itu, orang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, bukan aturan-aturan ciptaan manusia. Nah, Allah katakan pada Nabi Muhammad SAW, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum. Bisa saja kata Allah, kami perlihatkan kepada kamu janji-janji yang kami janjikan kepada mereka, azab mereka di dunia maksudnya. Bisa aja kamu lihat. Au natawaffayannaka, atau kami wafatkan kamu enggak lihat azab-azab mereka itu. Namun fa ilaina marjuhum, tetap mereka akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Akhirat akan dihitung. Ada enggak ada engkau hai Muhammad,
wafat atau masih ada engkau, kamu lihat atau tidak kamu lihat azabnya mereka di dunia, tetap akan mereka dikembalikan akhirat dan dihitung. Tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Kemudian Allah sendiri yang menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Allah sendiri yang menjadi saksi, Pak. Enggak malu, enggak sholat. Kemarin kemana aja kamu? Ngajak anak cucu sholat enggak? Lupa. Nah, ada gunanya itu, mau ta'ala itu. Enggak ada alasan. Dengar azan enggak? Dengar. Tinggal di mana? Depok. Masjidnya jaraknya cuma sini situ berapa ratus meter. Kok enggak sholat ya? Itu kan. Nah, rasain nanti itu. Orang di Antartika itu saya lihat di kutub itu bangun masjid mereka. Masya Allah sekarang. Karena mereka pengusaha-pengusaha main di sana kan, tergerak hatinya. Orang semakin banyak datang sana, tergerak hatinya. Bangun masjid, saya lihat, wow cakep masjidnya. Cuman baru dibangun udah ditutupin sama salju gitu kan. Nah, berarti mereka sholat dalam kondisi sulit. Itu sulit itu, nggak bisa buka kaos kaki, kaos tangan, baju, ya kan? Dingin kan? Mereka bangun masjid, luar biasa itu. Kita ada AC, dulu bilang nggak pakai AC, panas, kipas angin doang, nggak mati kipas angin ini sekarang. Artinya nggak guna lagi AC. Alasannya apa? Al-Huda itu alasan ketinggian. Dulu waktu kaca nako, waktu saya awal-awal ngajar situ, kepanasan Ustaz, nggak berkipas, oke, rombak bangun masjid, buat gede-gede, segede apa itu masjid? Kalau kita yang manage uang segitu udah banyak manfaatnya untuk manusia. Ini buat bangunan, mau belajar ngomong nggak bisa tuh bangunan. Diukir-ukir, ukirannya juga nggak artistiknya juga rendah, kelas rendah. Ya kan? Kalau mau buat tuh buat yang kelas tinggi gitu loh. Islam tuh tinggi, al-Islam ya lu. Ini mimbarnya kayak moncong putih gitu kan. Dua lagi mimbarnya. Apa orang gitu nih? Dipakai sekarang lift 500 juta tuh dibeli lift, nggak ada juga yang naik, 1-2 doang naik. Mau dijemput ke rumah boleh juga tuh ya, kita punya mobil setiap masjid kan keliling-keliling kayak di Adzikra sana kan, as-salatu khairum minan naum, sebentar lagi komat kayak odong-odong tuh lewat. Ini beli odong-odong nih Pak ya, kita muter aja kita ini 15 menit sebelum, 20 menit sebelum qomat itu pakai halo-halo itu. As-salatu khairum minan naum. Boleh dicoba itu, Pak. Nanti di akhirat kita lepas masalahnya kan. Kalau enggak, kalian enak-enak aja sendiri ngaji, enak-enak sendiri di masjid. Sejuk masjid yang lain ya. Kan yang lain berinfak, ya infak juga, masjid juga. Jangan di apa? Jangan merasa puas kalau kita sudah berinfak, nggak perlu ke masjid. Itu dagang dengan manusia bisa kan? Saya udah transfer, ngapain lagi kita ketemu? Bisa kalau manusia bisa kan? Dengan Allah nggak bisa gitu. Makanya perlu kita berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya, kalau kita nggak dikokohkan hati kita, bisa tergoda juga sama kita. Mau orang kan? Ini masjid kita doang, wajah-wajah itu juga nggak berubah, Pak Toto lagi, iya kan? Dia lagi nggak berubah wajahnya itu bahkan berkurang. Hari ini kurang saya lihat, biasa kan banyak. Tergoda juga kita. Maka berdoa banyak-banyak ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Nah, kita tidak bisa salahkan Allah di akhirat. Walikulli ummatir rasul. Setiap umat, setiap bangsa sudah Allah kirim rasul menjelaskan agamanya. Lah kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus seluruh manusia, kafatan linnas, Yahudi, Nasrani, rasulnya Muhammad sekarang. Kalau mereka enggak mau, mereka dianggap Allah kafir, diancam dalam neraka. Jangan dibilang, kan banyak jalan menuju Roma katanya. Dia menuju Roma banyak jalan, menuju surga cuma satu jalan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Yahudi Nasrani itu jalan ke surga, jalan ke neraka menurut Allah.
Jangan salah paham pula kita ditipu-tipu sama mereka. Oh berarti bapak radikal dong, Ustaz radikal. Emang radikal apa sih? Radikal bebas gitu ya? Apa sih radikal? Apa sih terorisme? Nggak ada itu mereka yang nempel-nempelin ke kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Al-Quran, hidup dengan syariat Islam, ada bilang kita radikal kayak Afghanistan itu kan, dibilang teroris. Tapi kalau mereka hidup dengan setan, sehingga mereka kesetanan, kok nggak dibilang radikal? Bilang sesat. Kesetanan dong. Puluhan ribu tahanan Palestina mereka tangkap itu, coba baliknya yang mati, baliknya lumpuh, baliknya cacat, itu nggak kesetanan namanya. Dan dibakar, gosong, dipulangkan. Beda dengan tahanan Hamas ya, kasih makan, kasih kopi, bawa mancing. Dan zaman sekarang masih bisa mancing, waktu yang perang itu bisa mancing. Coba saya diajak mancing, senang banget saya. Ya kan? Jadi setiap umat sudah ada rasulnya yang menjelaskan agama Allah. Fa iza jaa rasuluhum, ketika rasul sudah ada, qudiya bainahum bil haq. Ketika itu Allah akan putuskan pengadilannya dengan bil qist, dengan adil. Wa la yuzlamun. Jadi keadilan Allah itu tidak semena-mena begitu aja kan? Ada sebab. Ini rasul, ini kitab. Kalau kalian ikuti berarti kalian dapat balasan yang baik, surga. Kalau kalian tidak ikuti, tidak beriman, balasan kalian neraka atau setengah-setengah, mencelek-mencelek, munafikin, sama juga dengan orang kafir. Ya. Sedikit pun kalian tidak dizalimi. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Lalu mereka tetap bertanya-tanya, kapan janji kiamat itu? Dari nenek moyang kami mah enggak ada kiamat, begini-begini aja dunia ini katanya kan. Orang akal tadi, telinga peka, mata buta, akal lumpuh, mati kena stroke akalnya, enggak bisa nyambung akhirat dong. Buka dulu tuh telinga, mata, hati itu baru bisa paham akhirat. Jadi menantang, mereka selalu menantang Nabi, menantang para rasul, membuktikan bagaimana kiamat itu. Nah kiamat itu rahasia Allah. Mati aja kita nggak ada yang tahu kapan kita mati kan, apalagi kiamat. Coba kalau tahu besok kiamat, enak-enak aja yang selama ini bajingan kan, yang selama hidupnya jauh dari Allah, mendadak dia menjadi orang taat. Wa yaquluna mata hadza qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma syaa Allah. Termasuk juga kata Allah, hai Muhammad, katakan pada mereka, saya tidak punya kemampuan untuk memberi mudarat atau memberi manfaat kecuali Allah kehendaki. Jadi kiamat itu kan mudarat besar itu kan, dan manfaat besar. Mudarat besar bagi orang kafir dan orang munafikin, manfaat besar bagi orang mukmin yang merindukan janji-janji Allah Ta'ala, bahkan merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kalau ditanya manfaat mudarat yang paling besar apa? Hari kiamat itu, bukan duit itu. Karena nanti di sanalah bahagianya ditentukan, bahagianya luar biasa tanpa batas, sengsaranya juga tanpa batas. Jadi Rasul tidak bisa ya memberikan mudarat dan manfaat, apalagi kuburan kiai, apalagi kuburan orang saleh, kuburan wali songo, nggak bisa memberi manfaat mudarat. Jangan pergi ke sana untuk minta-minta, syirik. Pergi ke sana berziarah, ziarah kubur. Karena kita disuruh Rasul sallallahu alaihi untuk dijadikan pelajaran. Doa baca masuk kubur aja apa? Doa masuk makam bagaimana? Apa? Assalamu alayka ya ahlul kubur, apa doanya? Assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan nyusul sebentar lagi. Bentar lagi. Jadi kalau orang berziarah kubur enggak melahirkan ketakutan dalam dirinya, enggak melahirkan kesadaran dalam dirinya untuk segera beramal soleh, karena bisa pulang dari situ dia mati juga. Berarti nggak percuma ziarah kubur, apalagi cengengesan. Makanya kubur itu sebenarnya nggak boleh dibangun indah-indah. Nanti orang kebangunannya itu pikirannya. Nanti dibilang pula Wahabi lagi ya, kacau lah masyarakat kita ini. Ini Rasulullah yang bilang jangan
bangun kubur itu bagus-bagus. Karena banyak zaman dulu zaman Nabi Nuh orang menyembah kubur orang saleh, minta-minta. Saya pergi ke Kuitang, saya pergi ke seluruh kubur Wali Songo dah saya kunjungi. Minta-minta orang situ. Uang pakai lempar, minuman gitu-gitu, cari berkah. Berbis-bis datang ke sana itu. Ke mana? Ke Al-Ijabah enggak mau datang berbis-bis. Ya kan? Ke Al-Huda enggak mau datang ke berbis-bis. Jadi mereka menantang Rasulullah SAW, para Rasul, ya. Likulli ummatin ajal. Ingat, setiap bangsa, setiap kaum, setiap umat ada batas waktu yang Allah buat. Jangan merasa terlena kita. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, Allah musnahkan, habislah. Enggak ada sisa. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Jadi ini berlaku untuk pribadi-pribadi kita. Ya kan? Kemarin itu di mana ya? Yang tenggelam satu kampung tuh ya? Beberapa waktu yang lalu itu. Di mana? Di India atau di mana? Hilang satu kampung. Satu kelurahan Tugu hilang. Nah, hati-hati. Biasa kita hilang kalau kita semakin jauh dari Allah. Jadi Allah menghapus satu kaum itu gampang bagi Allah Ta'ala. Ya kan? Apalagi individu. Kita juga, ajal kita juga terbatas. Kalau sudah datang ajal kita, ada yang bisa. Ya Allah, fa yaqula rabbi laula akhartani, ya Allah tunggulah sejenak, undurkan sejenak, fa asaddaqa, saya akan sedekahkan semua harta saya yang saya cari-cari puluhan tahun itu. Sekarang saya tinggal, fa akum minas salihin, saya akan jadi orang soleh. Enggak bisa kata Allah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengundurkan ajal seseorang, mati seseorang sampai ajalnya. Hatta Nabi sendiri Allah enggak kasih. Nabi 63 tahun umurnya kan. Orang kita banyak 70 tahun. Bisa aja Allah kasih Nabi 100 tahun. Tapi Allah enggak mau karena sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Rasulullah dilahirkan Allah sudah tentukan umur engkau cuma 63 tahun. Hitungan Hijriah pula lagi. Ya kan? Kalau hitungan Masehinya nambah dikit lah. Ya kita. Bapak berapa umur, Pak? Hah? 76. Masya Allah masih muda kayak umur 40 aja. Banyak Qur'annya kali ini ya, insyaallah taala ya. 76 Pak. Bonusnya berapa tahun dari umur Nabi tuh? 73 13 tahun. Ya Allah Pak, nikmatnya luar biasa itu kalau digunakan kepada ketaatan pada Allah. Tapi Allah kasih bonus umur tapi enggak tambah taat pada Allah, itu beban, pertanggungjawaban. Enggak usah setahun, sedetik aja umur kita diminta pertanggungjawaban kemana kita gunakan. Semoga Allah kasih Bapak selalu sehat, ya kan, iman kuat, Islam kuat, ibadah kuat, rajin menuntut ilmu, rajin berinfak ke Palestina, kemana-mana, insyaallah taala. Jadi masuk surga itu nggak susah amat ya kalau kita mau. Yang penting imannya benerin, jangan ada campur syirik dan khurafat. Itu dulu kan, tahu rukunnya, tahu hakikatnya, tahu yang batalkannya. Itu dulu. Habis itu baru amal-amal ibadah yang lain kan, yang pokok-pokok, sholat, Quran, pokok-pokok. Nggak semua amal harus kita bisa lakukan, nggak mungkin. Makanya ada amal yang fardu, ada amal yang yang fardu ambil semua, yang sunnah pelan-pelan, selesai masuk surga itu insya Allah taala. Simple Pak. Cuman kadang-kadang kita terbawa dunia, terbawa gaul, salah dunia, dunianya korupsi, dunianya riba, dunianya itu yang buat hati keras itu. Mantul tuh kayak bola bekel ya, sentil dikit, tong. Dengan nasihat dikit, baca ayat 1,5 ayat udah ngantuk itu loh. Dengarin tadabbur aja 1/4 jam aja, udah kelimpungan loh. Padahal ada teh nggak di situ. Nanti kita buat aturan Pak, boleh ngeteh sambil, boleh ngopi sambil tadabbur. Ntar bentar 1 jam, nggak apa-apa. Segar saya di Suriah dulu, sebelum perang ini saya kesana kan, anak saya ke sana.
ketemu ulama besar, Syekh Usamah namanya. Sekarang alhamdulillah dia jadi penasihat presiden deh. Jadi Syekh Usamah itu punya masjid gede luar biasa karena orang tuanya juga ulama. Ya, di bawah lantai bawah tempat orang belajar. Kapan dia ngajarnya? Habis sholat subuh dia turun ke bawah, murid-murid jamaah-jamaah turun ke bawah pakai kursi. Udah ngalir tuh teh tuh, yang kopi, yang teh. Tetehnya Arab, tehnya kita, cangkir kecil itu. Ya udah melek lah mata kita kan. Dia orangnya alim banget, muridnya baca dia jelasin. Ya kan? Baca ayat ini, baca hadis ini. Dia punya program lah. Ada usul fikih, ada ini. Jadi saya lihat, kok orang necis-necis banget yang belajar nih. Ternyata orang datang belajar itu sekalian ngantor. Dia pakai baju kantor. Mobil berjejer. Banyak banget nih dari mana-mana di kota Damaskus itu. Oh, ada 200-300 subuh itu yang ngaji. Saya bilang ke kota wisata, teman waktu rahimahullah di ketua masjid, saya tertarik gini, boleh Ustaz nanti kita bangun masjid ini seperti itu. Ustaz syekhnya di sini. Ya qadarullah beliau wafat. Yang lain udah bisa diarah, lain udah enggak jelas. Intel-intel sih yang lain. Saya pun dicoret sudah di situ dah. 20 tahun lebih ngajar di situ. Coret sudah. Jadi saya pengen punya masjid begitu Pak. Doain ya. Karena 7 masjid di sini saya tawarkan program saya, nggak ada yang nerima. Respon aja enggak. Respon aja enggak. Aja saya diskusi aja enggak. Ya sudah ya Allah kasih saya rezeki membuat masjid sendiri ya Allah Taala. Akan saya bangun tuh lantai bawah itu untuk belajar, untuk Bapak mengatur dunia akhirat ini ya kan. Lantai atas tuh ibadah, anak-anak ada lagi, ibu-ibu ada lagi tempatnya, sehingga anytime ibu-ibu merasa nyaman. Ada teh, ada kopi, ada jus, ada macam-macam, ada sarapan pagi, ada. Teman saya buat masjid, ya Allah hebat banget tuh orang di Tangerang. Ustaz datang sini belum sempat, kenapa? Saya mau launching program masjid, boleh tidur di masjid, boleh makan di masjid 3 kali, layani nama dia 3 kali makan, sekarang ratusan menatang Pak. Ini habis subuh ini sarapan, dia pandai masak, si uduk ini, dah mengalir, infak datang nggak ada dia, nggak ada ngeluhnya. Saya tanya bagaimana? Mau ngalir infak Ustaz, taruh ya di situ, nanti kita buka tiap hari, nah itu yang kita belanjain. Mau tidur, mau istirahat masjid, asal bersih gitu kan, sediain toilet yang bagus. Kita nggak mau mencoba. Ya, makanya tadi kayak odong-odong kan, beli satu odong. Jangan orang mati baru diurus, orang hidup yang harus kita urus. Mati mah pasti banyak yang ngurus. Ini ambulan sampai 2 biji saya lihat, berapa ratus juta. Yang hidup nggak diurusin. Jadi kita harus punya, kalau mau Al-Ijabah ini punya odong-odong untuk keliling. Ya kan, setengah jam kita bayar lah sopirnya ya enggak, sekali mutar 100.000 mukanya kan, ya kan. Terus yang kedua, silahkan makan dan tidur di sini asal menjaga adab-adab masjid. Wah, pasti banyak orang nggak mau Pak. Orang sekarang pusing, mumet, kayak yang zaman Jokowi dulu kan ada rambut mumet ruwet gitu kan. Kalau Al-Quran selesai, Quran itu menenangkan pikiran. Allah turunkan ketenangan. Nah, kalau udah tenang kan kita ngapain aja bisa kan. Mana ada teman bilang, duitnya banyak, saya tahu dia jenderal. Saya di rumah nggak bisa tidur Ustaz gini-gini. Saya pikir kebanyakan makan haram kali ini. Jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam. Ternyata duit banyak nggak menjamin kita tenang hidup. Quran yang menjamin itu. Nanti setelah azab dilihat mata kepala di akhirat baru nyesal. Qul ara'aitum in atakum adzabullahu adzabu bayatan. Katakan hai Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika azab Allah datang ketika kalian tidur malam hari, au nahara di siang hari. Gempa Jogja itu di malam hari sedang tidur. Tsunami Aceh itu di pagi hari waktu duha. Itu dijelaskan ayat 97-99 di surat Al-Arab setelah walau anna ahlal qura itu.
Madza yastajilun? Apa gerangan yang membuat orang-orang pendosa itu minta mempercepat azab? Kan mereka nantang-nantang kan? Muhammad, kalau benar datangkan azab pada kami yang dijanjikan itu. Ya bisa aja tsunami datang anytime, gempa bumi datang anytime, malam hari di siang hari. Asumma idza ma waqa'a amantum bi. Nanti setelah terjadi baru kalian beriman. Terlambat. Karena azab itu cepat sekali. Ratusan ribu bergelimpangan tsunami, puluhan ribu hilang, ada yang bertelanjang karena lagi main di pantai jam 9. Saya lihat tuh aurat ibu-ibu bertelanjang tuh saya lihat. Padahal udah seminggu tsunami baru saya sampai ke sana karena saya waktu itu masih di Saudi. Ya kan? Apalagi yang melihat hari pertama, kedua, ketiga kan? Mengerikan Pak. Ternyata Allah kalau menghinakan kita ya gampang. Silakan ibu-ibu nggak beraurat, nggak tutup aurat. Silakan. Allah bisa hinakan. Tiba-tiba kejadian dalam keadaan telanjang. Ya kan? Banyak Pak, saya lihat. Nauzubillah. Silakan nggak berzikir. Tiba-tiba datang azab Allah dalam kondisi hati kosong, hati cinta dunia, hati lagi diputar-putar sama iblis, setan, pikirannya. Orang akan dibangkitkan sesuai niatnya, sesuai dengan kondisi dia mati. Kalau dia taat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan baik, taat. Kalau dia maksiat atau lalai, dia akan dibangkitkan dalam maksiat dan lalai. Itu pilihannya ada pada kita. Makanya saya udah ada tuh rencangan saya menulis buku 24 jam bersama Allah. Kita harus melatih diri 24 jam bersama Allah karena mati kapan aja nggak ada masalah, di mana aja nggak masalah, kenapa aja nggak masalah, kena tembak, kena runtuhan bangunan, tabrakan, nggak ada masalah. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Banyak sebab-sebab kematian, mati cuma satu. Yang penting kita jaga kondisi kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ana, sekarang baru beriman setelah kena musibah. Waqad kuntum bi tastajil, itu kan yang kita minta dulu. Jadi kalau azab itu datangnya cepat Pak. Angin, gempa, tsunami, petir, banyak penyakit, ya kan? Kalau azab itu massal dan banyak dan cepat. Tapi kalau cobaan kayak kita pribadi, bisa lama, sakit, ini, miskin, banyak lah cobaannya kan, mau uji. Tapi kalau azab, itu ciri-cirinya tuh. Summa qila lil ladzina zalamu, nanti di akhirat yang enggak enaknya apa? Di dunia diazab, di akhirat dikatakan pada mereka yang zalim itu, yang musyrik itu, yang suka berbuat jahat itu, berbuat dosa itu, dzuqu adzabal khuldi, rasakan oleh kalian azab abadi. Azab itu harus kita pikirin. Azab abadi. Hal tujzauna illa ma kuntum taksibun. Kalian tidak dibalas kecuali berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Kalau dengan Al-Quran dibalas pahalanya, enggak dengan Al-Quran enggak dibalas. Walaupun kalian bangun masjid, walaupun kalian bebaskan Palestina, Gaza, kalian enggak beriman, enggak dibalas. Maka jangan mau tertipu oleh istilah itu. Tidak perlu jadi orang muslim untuk nolong Gaza. Enggak. Kita mah muslim, dasar kita bersaudara, iman, ya kan? Kok enggak ada pahalanya? Terus yang orang kafir sono yang datang di mana yang nolong-nolong? Kita doakan agar dapat petunjuk, agar mereka menerima amal kebaikan mereka di akhirat. Dan sudah ada banyak masuk Islam. Di Prancis itu 300 orang rata-rata sehari masuk Islam. Sehari. Udah 2 tahun, kali 2 tahun. Ya kan? Kali 900 hari, kali 1000 hari lah. 600, 700 hari, ya kan? 600 sehari kan 365, 730 hari kali 600 orang. Dahsyat itu, orang Prancis asli. Yang paling banyak generasi muda, yang lebih banyak lagi ibu-ibu, perempuan, anak muda. Artinya akan melahirkan generasi Islam nanti. Allah punya rekayasa. Nggak mungkin lah menaklukkan
Roma. Sekarang Allah rombak pikiran orang Roma itu, orang Italia itu paling hebat dalam mendukung Gaza sekarang, bisa menutup seluruh pabrik-pabrik segala macam. Mati mereka selama Gaza tidak diberhentikan perangnya. Itu salah satu Netanyahu itu berhenti perang itu karena di sana banyak kepentingannya. Nanti lama-lama terbuka hati mereka masuk Islam. Takluklah Roma nanti insya Allah. Seperti yang saya khutbahkan kemarin, saya udah share tuh, tolong di share lagi tuh, ya kan? Wa yasambi'unaka ahaq. Mereka minta kepada kamu Muhammad, mana sih yang benar itu? Apa Quran ini benar? Ya kan? Masih nanya. Baca dulu, pahami dulu, baru nanya. Baru ente murid namanya. Ini sombong. Kalau orang sombong itu nggak mau baca, nggak mau dengar. Wah, ini bukan syekh saya, sombong. Ini bukan ustadz saya, sombong. Ini bukan ustadz sunnah, saya ustadz wajib. Kalau dia bilang ente nggak ustadz sunnah, jenggotnya nggak ada, saya ustadz wajib. Wajib lebih tinggi dari sunnah kan? Wajib lebih tinggi. Kalau Quran diajarin, ini akal-akalan setan semua itu, pikiran-pikiran setan. Mana ada ini ustadz sunnah, ini nggak ustadz sunnah, gara-gara jenggot nggak ada. Pak Gani harusnya ngajar sini nih, jenggotnya mantap. Ustadz sunnah. Atau Pak Rahman ustadz sunnah kan. Ya Allah, setan itu pandai aja ya, nipu-nipu manusia. Qul wa rabbi, katakan Muhammad, sungguh benar demi Rabbku, innahu la haq. Akhirat itu hak, kematian itu hak, kubur itu hak, Quran itu hak, Islam itu hak. Mau apa lagi, nanya-nanya lagi ente, tinggal pelajari doang. Wa ma antum bimu'jizin. Kamu tidak akan bisa melemahkan Allah. Artinya untuk mengundur, apalagi menyetop program Allah, nggak bakal bisa. Karena dia merasakan masuk neraka dihapus dulu deh, suruh Allah hapus. Nanti neraka dihapus, tapi ente nggak masuk surga, tersiksa juga. Nggak akan Allah hapus. Surga neraka itu dari dua timbangan yang adil. Surga untuk orang yang beriman, beramal soleh, yang benar iman dan amal soleh. Neraka untuk orang yang kafir dan tidak beramal soleh. Kalau udah kafir pasti nggak beramal soleh. Amal soleh itu kuncinya kalau beriman. Clear ya jamaah ya. Yang perlu kita pikir apa? Akhirat. Kita mau nyampe nggak sih ke surga atau nyampe ke neraka? Kalau untuk nyampe ke neraka mah gampang. Ikutin syahwat, gak usah sholat, gak usah Quran, gak usah hadis Nabi, gak usah ini, selesai tuh. Makannya seperti kambing teh hewan di dunia ini, apa aja dimakan, rumput orang, rumput dia sama aja, ya kan? Cepat masuk neraka itu. Tapi untuk masuk surga inilah, karena Rasulullah katakan, huffatin naru bisyahwat, wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh yang enak-enak. Kata lagu Roma Irama itu kan, kenapa yang enak-enak diharamkan, ya kan? Ada tuh lagunya, tidak? Dangdutnya ada, ya kan? Tapi kalau surga itu dilingkari oleh yang gak enak. Bangun malam gak enak, baca Quran gak enak, apalagi ngamalin Quran, duduk sejam sampai suruh di masjid gak enak. Padahal pahalanya sama dengan kita berumroh, ya kan? Sore buat lagi antara asar isya, itu sama pahala dengan berhaji. Jadi kalau mau umroh dan haji tiap hari, buat program pagi dan sore di masjid. Boleh juga tuh ya, kita buat nanti ya. Program haji dan umroh tiap hari, nggak akan dikorupsi oleh Depak. Nah, ya kan? Aman kita kan, uangnya aman kan? Dana-dana yang kalau kita sudah pernah umroh dan haji ya, dana-dana yang ada kita tinggal kirim ke Palestina kan, kita dapat umroh dan haji tiap hari, infaknya juga gede. Gampang masuk surga itu kalau mau dan kalau tahu caranya. Tapi kalau enggak ya susah. Nah, jamaah sekarang Allah, demikian tadabbur kita ya, luar biasa ya, semakin hari semakin jelas. Baru kita belum separuh loh, kita baru 30%. Udah hidup ini udah jelas banget ya. Lalu mau cari apa lagi? Ilmu dari mana lagi? Kalau dari Quran yang kita tinggalkan, nggak akan ada.
sepintar-pintarnya ulama, orang nggak akan seperti Quran nih. Cuman kita butuh mereka dalam hal-hal yang kita kurang jelas. Nah, itu gunanya mereka itu. Demikian tadabbur kita pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu mudahkan kita bicara ilmu, khususnya Al-Quran ini. Dan demikian insyaAllah Allah akan mudahkan langkah kita ke surga. Itu yang penting tuh. Tapi kalau terseok-seok susah masuk ke surga ya tidak ada harapan. Tapi kalau Allah yang mudahkan ada harapan. Caranya gampang, cari ilmu Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tolong mujahidin muslimin yang ada di Palestin. Allah berikan kita umur melihat kemenangan di Palestin. Karena kemenangan di Palestin itu baru rangka awal untuk kemenangan secara global. Nanti akan ada perang besar namanya Ahmadul Kubra terjadi di Dabik. Dabik itu wilayah antara Aleppo, Suriah dengan Turki. Cacing lah Dabik atau Amma. Wah sekali hamparan. Ya ada cuma pohon-pohon zaitun. Yang akan turun di sana pasukan Eropa, Kristen Eropa, gabung Yahudi, gabung Syiah, segala macam, sebanyak 960.000 orang, 80 kelompok. Dasar ya. Jadi Palestina ini baru awal langkah ini. Menang Palestina belum selesai persoalan. Mereka akan ngamuk. Nah, Allah sudah siapkan mujahidinnya di mana? Di Ghutah. Ghutah itu wilayah sekitar Damaskus dan sekitarnya. Untuk nyonsong mereka itu. Dan insya Allah menang. Insya habis Roma ada target. Karena Konstantinopel sudah ditaklukkan. Ya Syam sudah ditaklukkan zaman Umar bin Khattab. Palestina, Suriah, Jordania dan sebagainya. Nah Konstantinopel, Istanbul sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih abad ke-5, abad ke-6 Hijriah. Nah tinggal lagi yang janji Rasulullah yang belum tertaklukkan Roma. Tentu zaman kita ini atau anak cucu kita insya Allah Ta'ala. Demikian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.